Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Jadi, pada materi kali ini, kita itu akan melihat hubungan antara sudut alfa dengan sudut yang lebih dari 360 derajat. Selain itu, kita juga akan melihat hubungan perbandingan trigonometrinya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas materinya. Perbandingan trigonometri sudut berelasi untuk sudut yang lebih dari 360 derajat. Kita tahu ya, sudut satu putaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Sudut yang besarnya lebih dari 360 derajat sebenarnya merupakan kelipatan dari 360 derajat ditambah alfa. Sehingga sudut yang lebih dari 360 derajat bisa ditulis ke dalam bentuk seperti ini. Jadi sudut yang lebih dari 360 derajat itu bisa kita ubah bentuknya ke dalam bentuk alfa ditambah K dikali 360 derajat. Di mana K-nya ini merupakan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. K dikali 360 derajat ini artinya kelipatan dari 360 derajat. Kemudian ditambah alfa. Contohnya seperti ini. Perhatikan sudut 390 derajat. Sudut 390 derajat ini jelas ya, dia lebih dari 360 derajat. Sudut 390 derajat ini bentuknya bisa kita ubah menjadi 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Biar kalian lebih jelas lagi, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Oke, di sini saya akan menggambar titik P yang besar sudutnya itu 30 derajat. Ini dia titiknya. Oke, ini besar sudutnya adalah 30 derajat. Selanjutnya, saya akan menggambar titik yang besar sudutnya itu 390 derajat. Kita gambar sudutnya terlebih dahulu ya. Sudut 390 derajat itu berarti pertama kita rotasi satu putaran penuh dulu ya. Dari sini sampai sini. Ini baru 360 derajat. Kemudian, perlu kita tambah 30 derajat lagi. Berarti ini rotasinya kita lanjutkan. Dari sini sampai sini. Nah, ini dia sudut yang besarnya 390 derajat. Coba kamu perhatikan. Ternyata sudut 30 derajat dan sudut 390 derajat ini, sisi akhirnya sama, yaitu di titik P. Berarti titik yang besar sudutnya 390 derajat itu sama dengan titik P ini. Misalnya titiknya saya beri nama titik P aksen ya. Maka titik P aksen ini koordinatnya sama dengan titik P, yaitu A, B. Oke, ternyata titik yang terbentuk dari sudut 390 derajat itu sama dengan titik yang besar sudutnya itu alfa atau 30 derajat. Titiknya itu sama. Oke, paham ya? Kita lihat sudut yang lain lagi deh, biar kalian lebih paham. Oke, sudut yang kedua itu adalah sudut 480 derajat. Jelas ya, dia lebih dari 360 derajat. Sudut 480 derajat ini bentuknya bisa kita ubah menjadi 120 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 dikali 360 sama dengan 360. 360 ditambah 120 itu sama dengan 480. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Saya akan menunjukkan gambar titik yang besar sudutnya 120 dan titik yang besar sudutnya 480 derajat. Mari kita lihat bagaimana hubungan di antara keduanya.
Pertama, saya akan gambar titik yang besar sudutnya 120 derajat. Ini dia titiknya. Besar sudutnya 120 derajat, kemudian ini adalah titiknya. Koordinat X-nya negatif ya, karena dia di sumbu X negatif. Selanjutnya saya akan menggambar titik yang besar sudutnya 480 derajat. Startnya dari sini ya, sama. Kita akan gambar sudut satu putaran penuh terlebih dahulu. Berarti dari sini kita rotasi satu putaran penuh. Sampai di sini, ini baru 360 derajat. Kemudian, agar menjadi 480 derajat, berarti harus kita tambah lagi rotasinya. Kita tambah sebesar 120 derajat. Karena 360 ditambah 120 sama dengan 480 derajat. Ini berarti kita rotasi lagi sebesar 120 derajat. Berarti dari sini sampai sini. Stop sampai di sini. Loh, ternyata sudut 120 derajat dan sudut 480 derajat, perhatikan, sisi akhirnya itu sama. 120 dan 480 ini sudut yang saling koterminal ya berarti. Mereka dua-duanya sudut standar, sudut baku. Kemudian sisi akhirnya itu sama. Karena sisi akhirnya itu sama, maka titik yang terbentuk itu koordinatnya sama. Misalnya titik yang besar sudutnya 480 derajat ini saya beri nama sebagai titik P aksen. Maka P aksennya itu letaknya sama dengan titik P. Koordinatnya berarti sama, min A, P. Ternyata sama ya. Jadi sudut 480 derajat, titik yang dihasilkan itu sama dengan titik yang besar sudutnya itu 120 derajat. Atau sama dengan titik yang besar sudutnya alfa ini. Oke, satu contoh sudut lagi deh. Yang K-nya, kebetulan di sini K-nya nilainya sama ya. Nilainya satu semua. Kita coba untuk K-nya yang bukan satu deh. Berikut ini contohnya. Nah, langsung muncul ya. Perhatikan 765 derajat. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 45 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Coba deh kamu cek, kamu hitung ya. 2 dikali 360 derajat itu sama dengan 720 derajat. 45 derajat, kemudian kita tambah dengan 720 derajat. Maka hasilnya adalah 765 derajat. Berarti benar ya, bisa kita ubah bentuknya menjadi 45 ditambah 2 dikali 360. Selanjutnya, kita akan melihat gambarnya. Pertama, saya akan menggambar titik yang besar sudutnya itu 45 derajat. Maka titiknya itu ada di sini. Oke, ini sudutnya, kemudian titik yang dihasilkan ada di sini. Ini dia. Titik P dengan besar sudut 45 derajat. Selanjutnya, saya akan menggambar titik yang besar sudutnya 765 derajat. Perhatikan, 765 derajat ini kelipatan 2 kali dari 360 derajat, lalu ditambah 45. Artinya, kita akan melakukan rotasi satu putaran penuh sebanyak 2 kali. Jadi dari sini kita rotasi sebesar 360 derajat, stop sampai di sini. Kemudian kita rotasi lagi nih, karena ini baru 360. Kita tambah lagi 360. Waduh, mulai pusing nggak tuh? Ini baru 720 derajat. Oke, ini baru 720 derajat. Kemudian ditambah lagi 45 derajat, berarti dari sini kita tambah lagi nih. Set, stop sampai di sini. Ini ditambah 45 derajat. Maka sekarang sudut yang terbentuk sudah 765 derajat. Perhatikan ternyata sudut 45 dan 765 ini adalah sudut yang saling koterminal juga. Dua-duanya sudut standar, sudut baku,
sisi akhirnya sama. Artinya apa? Artinya titik yang terbentuk itu koordinatnya sama, letaknya sama. Misalnya titik yang terbentuk dari sudut 765 ini saya beri nama sebagai titik P aksen. Maka titik P aksennya ini sama dengan P, koordinatnya yaitu X, Y. Oke, paham ya? Jadi ternyata titiknya itu sama. Dari sini, kamu pasti sudah bisa menyimpulkan. Oke, perhatikan ya, dari ketiga contoh sudut yang besarnya itu lebih dari 360 derajat, ternyata titik yang terbentuk itu sama dengan titik yang besar sudutnya itu sebesar alfa. Berarti nilai sin cos tangen dari sudut yang lebih dari 360 derajat itu nilainya sama dengan sin cos tangen alfanya. Jadi, berikut ini adalah kesimpulan yang kita peroleh. Sin dari alfa ditambah K dikali 360 derajat itu sama dengan sin alfanya. Begitu juga dengan cosnya. Dan juga tangennya. Oke, jadi dari sini, dari contoh 3 sudut tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sin cos tangen dari sudut alfa ditambah K dikali 360 derajat itu nilainya sama dengan sin cos tangen alfanya. Karena titik yang terbentuk itu sama. Koordinatnya berarti sama, kemudian berarti cos dan sinnya itu sama. Paham ya? Oke, kalau begitu mari kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sin dari 390 derajat. Tentukan nilai sin dari 390 derajat. Pertama, kita ubah dulu ya bentuknya. Jadi, 390 derajat ini, kita ubah bentuknya menjadi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti sin dari 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, ini berarti berdasarkan kesimpulan yang kita peroleh tadi, nilainya itu sama dengan sin alfanya. Alfanya di sini berarti 30 derajat. Artinya, sin 390 derajat itu nilainya sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu nilainya sama dengan setengah. Nilainya positif ya. Sin 30 derajat itu setengah. Nilainya positif. Karena kalau misalnya kamu perhatikan di gambar tadi juga, sudut 390 derajat itu terletak di kuadran pertama. Oke, jadi sesuai ya nilainya itu positif. Kemudian contoh yang kedua, tangan 765 derajat. Sama seperti yang pertama, kita ubah dulu bentuk sudutnya. Berarti tangan 765 derajat ini sama dengan tangan dari 45 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat. Nah, tangan itu juga sama seperti sinnya. Tangan alfa ditambah K dikali 360 derajat itu nilainya sama dengan tangan alfanya. Di sini alfanya 45 derajat. Berarti nilainya itu sama dengan tangan dari 45 derajat. Oke, tangan dari 45 derajat itu sama dengan 1. Positif. Oke, jadi kita sudah dapat nih tangan 765 derajat. Nilainya itu sama dengan 1. Bagaimana? Kalian sudah paham materinya tentang perbandingan trigonometri? Sudut berelasi antara sudut alfa dengan sudut yang lebih dari 360 derajat. Oke, semoga kalian paham ya dengan materi kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.